Lamprong atiku, aku krungu jare kowe arep kawin meneh. Bener apa ora? Nuwun inggih Kang Mas. Malah kula nyuwun pangestu panjenengan. Dasar pleboy. Ki bojo pira? Ingkang kaping 17 Kang Mas. Dulur-dulur SSC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prototipe wayang kulit yang saya pegang ini adalah Raden Werkudara atau Bima dan Raden Arjuna. Keduanya adalah pahlawan utama pihak Pandawa saat perang Bharatayuda. Tanpa Werkudara dan Janaka, barangkali sulit bagi Pandawa untuk memenangkan perang Bharatayuda. Tapi jauh hari sebelum itu, ketika putra Werkudara dan putra Arjuna yang bernama Antasena Gatotkaca dan Antareja putra Bima serta Wisanggeni putra Arjuna, jauh hari sebelum perang Bharatayuda membuat sebuah siasat untuk menyerang Kurawa atau Hastinapura terlebih dahulu. Satu, untuk menunjukkan dharma baktinya pada para pepunden atau para orang tua Pandawa. Yang kedua, tentu mereka sudah gemes, sudah tidak sabar menghadapi berbagai keculasan, berbagai strategi perpecahan atau strategi pecah belah yang dilakukan oleh pihak Kurawa, pihak Hastina untuk selalu mengganggu amarta kerajaan dari Pandawa. Nah, di bawah pimpinan Wisanggeni, putra Arjuna dari ibu Dewi Dresalawati, dan 3 putra Bima, yakni Antareja dari putra Ibu Nagagini, Antasena dari putra Ibu Urangayu, dan Gatotkaca dari putra Rimbi. Mereka memimpin putra-putra Pandawa ke Kurusetra, berbaris dengan barisan pasukan layaknya siap tempur. Beberapa hari mereka memasang kemah di padang Kurusetra, yang nantinya padang Kurusetra ini akan menjadi tempat pertarungan Bharatayuda antara pihak Pandawa dan Kurawa. Di sela-sela itu, mereka beserta pasukannya melakukan latihan-latihan perang, seakan-akan siap untuk menggempur Hastinapura. Nah, latihan perang di padang Kurusetra serta berkemahnya anak-anak Pandawa beserta para prajuritnya ini tentu langsung mendapatkan respon dari pihak Kurawa, dari Raja Duryudana. Raja Duryudana memerintahkan para kesatrianya yang dipimpin oleh Dursasana untuk segera menyiapkan pasukan guna menghadapi berbagai kemungkinan, terutama adalah kemungkinan putra-putra Pandawa menyerang ke istana Hastinapura. Tapi ternyata apa yang terjadi, dulur-dulur? Selama seminggu putra-putra Pandawa yang dipimpin oleh Wisanggeni berlatih di padang Kurusetra, menggelar pasukan di padang Kurusetra hanya untuk ngeprank atau hanya untuk menggoda pakdinya Duryudana sekaligus Hastinapura. Setelah hari ke-7, mereka kembali ke Amarta. Maka di satu sisi Duryudana tentu senang karena tidak
jadi diserang oleh anak-anak Pandawa yang terkenal sangat sakti mandraguna, terutama adalah Wisanggeni dan Antasena yang sulit dihadapi oleh siapapun. Tapi di sisi yang lain dia juga merasa gemas karena telah ditipu, diprank oleh anak-anak Pandawa yang notabene adalah keponakannya sendiri. Di lain kesempatan, kali ini berdasarkan ide Antasena, anak-anak Pandawa kembali melakukan kemah dan latihan perang di padang Kurusetra. Bahkan dengan prajurit yang lebih banyak dan perlengkapan perang yang lebih komplit. Sekali lagi, pihak Kurawa kebingungan. Sekaligus bertanya-tanya, apakah kali ini anak-anak Pandawa hanya sekedar berlatih saja atau akan menyerang keraton Hastinapura? Setelah melalui proses diskusi yang sangat panjang dan mendapatkan masukan-masukan dari Pendito Drono dan Adipati Karna, maka kembali Duryudana memerintahkan Dursasana untuk menyiapkan pasukan segelar sepapan dengan segala perlengkapan perang untuk menghadapi segala kemungkinan berbaris di sisi lain padang Kurusetra. Dan apa yang terjadi, dulur-dulur? Kejadian kedua terjadi lagi. Anak-anak Pandawa setelah 7 hari berlatih kembali ke Astina, kembali ke Amarta, tidak jadi menyerang Hastinapura. Kali ini Duryudana betul-betul marah karena merasa dipermainkan oleh keponakannya. Maka beberapa bulan kemudian, kali ini ganti Gatotkaca yang memiliki ide. Anak-anak Pandawa kembali ke padang Kurusetra, mendirikan kemah, menggelar prajurit segelar sepapan dan berlatih berhari-hari. Kali ini Duryudana merasa tidak perlu lagi menyiapkan pasukan segelar sepapan karena dia berpikir pasti anak-anak Pandawa ini kembali hanya akan mengerjai dirinya. Maka dia santai-santai saja, tidak menanggapi segala laporan yang terjadi atau yang berasal dari padang Kurusetra, tapi Duryudana lebih memilih berasik-asik dengan permaisurinya Dewi Banowati. Dan apa yang terjadi, dulur-dulur? Ternyata di luar dugaan Prabu Duryudana. Anak-anak Pandawa di bawah kepemimpinan Wisanggeni betul-betul menyerang istana Hastinapura yang dalam kondisi sama sekali tidak siap. Tidak menyangka, tidak mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan, maka dengan sangat mudah anak-anak Pandawa beserta pasukannya berhasil menaklukkan, meluluhlantakkan, dan bahkan menguasai istana Hastinapura. Bahkan dalam cerita pewayangan, khususnya Gagrag Jogja, Prabu Duryudana mau tidak mau sementara harus menyingkir dari keraton demi untuk menjaga keamanannya. Apa yang bisa dipetik dari kisah ini, dulur-dulur? Seperti yang disampaikan oleh Sun Tzu dalam strateginya yang ketujuh, yakni buatlah sesuatu hal yang kosong, maka cerita tadi sesungguhnya sudah mewakili. Strategi ketujuh Sun Tzu, buatlah sesuatu hal yang kosong, ibaratnya adalah menciptakan sebuah kondisi, sebuah gerakan yang seolah-olah hendak mencapai sesuatu, tapi ternyata itu hanya tipuan belaka. Ternyata itu hanya prank. Dan ini pernah atau bahkan sering dilakukan oleh negara Qin
di era zaman negara berperang. Pasukan Qin sering ngeprank, sering menggoda saingan utamanya yaitu kerajaan Zhou dengan menggelar pasukan besar-besaran di sisi perbatasan selatan dari negara Zhou. Ribuan pasukan disiapkan, berlatih di sana dengan perbekalan yang lengkap, sehingga negara Zhou mengira bahwa mereka akan diserang. Maka negara Zhou juga mengantisipasi situasi itu dengan menyiapkan pasukan prajurit yang setara dengan segala perlengkapannya, dengan segala logistiknya. Tapi yang terjadi, pasukan negara Qin setelah berkemah beberapa hari kembali mundur ke ibu kota negara Qin. Itu dilakukan berulang kali sampai kemudian negara Zhou menganggap bahwa kali ini negara Qin pasti juga hanya ngeprank, pasti juga hanya menipu, sehingga mereka tidak mempersiapkan pasukannya, tidak mempersiapkan tentaranya. Maka pada saat kondisi sangat memungkinkan di mana musuh sudah terlena, tidak mempersiapkan segala sesuatunya, itulah saat yang tepat untuk melakukan penyerangan. Sun Tzu mengatakan, tipulah 2 kali, maka ketika engkau melakukan yang ketiga, musuh juga akan menganggapmu menipu, padahal engkau akan melakukan hal yang sebenarnya. Inilah substansi dari strategi Sun Tzu yang ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelambrong, nek arep kawin-kawin meneh iku mbok ya kondo-kondo. Syukur kakange iki dijak gak kawin dhewe. Lho Kang Mas nopo nggih pengin kawin meleh?